Oke, kita mulai ya. Kalau lihat tumpukan berkas izin koperasi simpan pinjam, kadang pusing juga kan? Nah, ayo kita ubah kerumitan itu jadi proses yang jauh lebih gampang dan terstruktur. Anggap saja ini panduan praktis buat Anda, supaya bisa memproses tiap permohonan dengan lebih cepat, efisien, dan yang pasti akurat. Nah, ini kan pertanyaan kuncinya. Setiap berkas yang ada di meja Anda itu tanggung jawab besar loh. Tujuannya bukan cuma sekedar mencentang daftar periksa, tapi kita mau memastikan setiap koperasi yang lolos itu punya fondasi yang benar-benar kuat. Yuk kita bedah prosesnya satu persatu. Ini dia peta jalan kita hari ini. Kita akan mulai dari yang paling dasar, yaitu pondasi finansialnya. Terus, kita kenalan sama siapa orang di baliknya. Setelah itu, kita periksa sistem operasionalnya. Dan terakhir, saya kasih beberapa tips jitu buat pemeriksaan yang efektif. Simple dan langsung ke intinya. Oke, kita langsung masuk ke pilar pertama. Ini yang paling dasar, kesehatan finansial. Tanpa uang yang cukup dan rencana yang jelas, koperasi ya nggak akan bisa jalan. Jadi, apa sih yang harus Anda periksa pertama kali? Nah, angka ini adalah gerbang pertamanya. Poin yang paling krusial di sini adalah jangan cuma lihat angkanya ya, tapi verifikasi bukti setorannya. Anda harus pastikan dana itu beneran ada di rekening atas nama koperasi. Ini bukti komitmen awal mereka, jadi nggak bisa ditawar-tawar. Lanjut, ada rencana kerja 3 tahun. Jangan cuma diliatin tebelnya doang, coba deh bedah jadi 3 pertanyaan simpel ini. Pertama, duitnya dari mana aja? Kedua, gimana cara mereka cari untung? Apa produknya? Berapa biayanya? Dan ketiga, siapa ngerjain apa? Kalau ketiga jawaban ini jelas dan masuk akal, itu artinya mereka punya rencana yang solid. Oke, modalnya jelas, rencananya ada. Sekarang pilar berikutnya yaitu orang-orangnya. Siapa sih yang bakal mengelola dana anggota ini? Nah, integritas mereka itu segalanya. Anggap aja setiap poin di sini tuh kayak filter keamanan. Ini bukan sekedar formalitas loh. Setiap surat pernyataan bermaterai yang Anda periksa itu adalah bukti kalau pengelola koperasinya punya rekam jejak yang bersih dan juga punya keahlian yang dibutuhkan. Coba deh, ingat-ingat kalimat ini baik-baik. Setiap kali Anda memverifikasi latar belakang pengurus dan pengawas, Anda itu sebenarnya lagi bertindak sebagai penjaga gerbang. Anda yang melindungi tabungan para anggota. Jadi, pekerjaan Anda itu penting banget. Oke, modal beres, orangnya beres. Sekarang kita periksa mesinnya, sistem, aturan main, dan aset yang bakal bikin koperasi ini jalan sehari-hari. Apakah kerangka kerjanya udah lengkap dan sah menurut hukum? Checklist ini adalah sahabat terbaik Anda dalam tugas ini. Anggap saja ini panduan utama Anda, alat bantu supaya nggak ada satupun dokumen penting yang kelewat. Semuanya itu wajib ada, nggak ada pengecualian sama sekali. Coba perhatikan tabel ini. Ini tuh kayak tulang punggung administrasinya koperasi. Pastikan semua buku dan formulir ini ada ya. Kelengkapan ini nunjukin kalau koperasi itu siap buat beroperasi dengan tertib dan transparan sejak hari pertama mereka berdiri. Eits, bukan cuma buku-buku tadi, masih ada lagi dokumen operasional lain yang sama pentingnya. Mulai dari yang kelihatan mata, kayak bukti sewa kantor dan papan nama, sampai ke urusan legal seperti komitmen dan pernyataan kepatuhan mereka terhadap peraturan yang berlaku. Mungkin ada yang baru dengar nih, GoAML itu apa sih? Gampangnya gini, ini adalah sistem dari PPATK untuk memastikan koperasi nggak disalahgunakan untuk aktivitas cuci uang. Jadi kalau mereka punya bukti registrasi ini, itu menunjukkan komitmen mereka terhadap hukum dan transparansi. Baik, kita udah bedah semua komponen utamanya ya. Sekarang ayo kita rangkum semuanya jadi beberapa tips praktis, biar proses verifikasi Anda makin jitu dan anti salah. Nah, ini dia 3 langkah pamungkasnya. Pertama, kelompokkan dokumennya biar lebih gampang diperiksa. Kedua, fokus ke detail-detail kunci, ya seperti materai dan tanda tangan yang sah. Ketiga, dan ini yang paling penting, lakukan pengecekan terakhir pakai checklist untuk memastikan gak ada satupun yang terlewat. Jadi, lain kali saat Anda melihat tumpukan berkas berikutnya, coba ingat pertanyaan ini. Tugas Anda bukan cuma memeriksa kelengkapan dokumen, tapi juga coba memahami gambaran besarnya. Setiap dokumen itu menceritakan sebuah kisah, dan Anda adalah orang yang memastikan apakah kisah itu layak untuk dimulai.